Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Retap dengan NIM 221084034 akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Evaluasi Kebijakan Pemberian Pembebasan atas pokok dan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat. Adapun dosen pembimbing saya yaitu Bapak Muhammad Ihsan Kabullah SIP MPA dan Kak Anissa Aulia Putri SAP MAP. Adapun latar belakang penelitian saya diawali dengan pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah dengan kontribusi terbesar terhadap PAD Sumatera Barat. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun menunjukkan potensi PKB yang besar untuk dioptimalkan. Namun besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB. Rendahnya kepatuhan ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan penerimaan PKB. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan kebijakan pemberian pembebasan atas pokok dan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak menunggak agar kembali membayar pajak, meningkatkan kepatuhan, dan mengoptimalkan penerimaan PAD. Adapun fenomena empiris dan teoritis yang pertama yaitu pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan kebijakan pembuktian PKB setiap tahun dengan bentuk dan cakupan keringanan yang berbeda-beda. Walaupun kebijakan keringanan sudah diberikan setiap tahunnya, tetapi angka tunggakan kendaraan yang menunggak terus mengalami kenaikan di tengah meningkatnya jumlah kendaraan. Lalu munculnya ketidakpuasan dari wajib pajak yang patuh karena tidak mendapatkan insentif apapun, sementara wajib pajak yang menunggak justru memperoleh pembebasan pokok dan sanksi. Penghapusan pokok pajak terutang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan daerah sehingga menimbulkan dilema antara peningkatan partisipasi dan optimalisasi pendapatan. Adapun fenomena teoritis menurut James Anderson, suatu kebijakan seharusnya dirancang dan dilaksanakan sebagai alat pemecahan masalah, bukan sebagai respons sementara terhadap gejala yang muncul. Lalu evaluasi kebijakan publik sangat penting untuk penilaian terhadap seberapa baik suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana evaluasi kebijakan pembebasan atas pokok dan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat dengan tujuan penelitian untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan atas pokok dan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat. Adapun manfaat teoritisnya memberikan kontribusi pada pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam studi evaluasi kebijakan fiskal daerah, memperkaya pemahaman mengenai dampak kebijakan pemutihan PKB terhadap kepatuhan wajib pajak dan keberlanjutan penerimaan daerah. Lalu manfaat praktisnya menjadi bahan pemasukan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan PKB ke depan dan membantu instansi pengelola pajak daerah dalam memahami implikasi kebijakan pemutihan terhadap perilaku wajib pajak dan merancang kebijakan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Studi penelitian yang relevan ada 5. Yang pertama dari peneliti Amedia Krista Belimantoro, Sri Iswati dan Alfa Rahmiati dengan judul The Power of Tax Incentive and Motorist Physical Tax Compliance Moderate by Tax Socialism in East Java. Yang kedua ada dari Dokman Maru, Litua Situmarang dan Eri pertama dengan judul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Implementasi Kebijakan Tax Amnesty. Yang ketiga dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Insentif Fiskal Kendaraan Bermotor Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang keempat ya ada peneliti dari Endang Kusnadi, pengaruh penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten. Yang kelima dari Maudia Daniar dan Febri Liani dengan judul Evaluasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan akibat dampak pandemi COVID-19 di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William Andat yang menjelaskan ada 6 kriteria dalam evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan kelayakan. Pemikiran diawali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah. Lalu melihat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, lalu dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat dari tahun 2023 sampai 2025 tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Lalu kebijakan ini belum mampu menjelaskan akar permasalahan dan menimbulkan berbagai tantangan kebijakan. Lalu peneliti mengevaluasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor menggunakan kriteria evaluasi menurut William Enda, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Definisi konsep. Kebijakan publik merupakan sekelengkap keputusan yang dibuat oleh pemerintah secara sadar dan terarah untuk menangani persoalan masyarakat yang tidak hanya mencakup apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah, tetapi juga substansi, komitmen, dan tindakan nyata dalam pelaksanaannya. Evaluasi kebijakan publik merupakan upaya penilaian dilakukan secara sistematis terhadap kebijakan yang telah dijalankan dengan tujuan untuk mengukur nilai manfaat dan kinerjanya. Kebijakan memberi pembahasan atas pokok dan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan fiskal daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam bidang perpajakan daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Definisi operasional ada 6 variabel. Yang pertama efektivitas dengan indikator optimalisasi pendapatan daerah dan pengurangan beban masyarakat. Yang kedua ada efisiensi dengan indikator pengorbanan penerimaan daerah. Yang ketiga ada kecukupan dengan indikator kemampuan mengurangi tunggakan dan keberlanjutan kepatuhan. Yang keempat ada perataan dengan indikator pemerataan distribusi manfaat dan perataan akses wilayah. Yang kelima ada responsivitas dengan indikator kesesuaian kebutuhan masyarakat dan kepuasan masyarakat. Yang keenam ada ketepatan dengan indikator nilai manfaat kebijakan dan kelayakan kebijakan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemutihan mencapai tujuan kebijakan serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan keadilan perpajakan. Teknik pengumpulan data ada tiga, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan pervasive sampling, peranan pelintir sebagai instrumen utama yang bertanggung jawab mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penelitian. Proses penelitian diawali dengan perumusan masalah yang disesuaikan dengan fokus dan topik penelitian. Yang keenam, selanjutnya ada unit analisis, yaitu lembaga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisis data ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda. Selanjutnya ada deskripsi lokasi penelitian, yaitu Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang berada di tengah pesisir barat Pulau Sumatera dengan luas wilayah mencapai 42,11 ribu kilometer kubik. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang perusahaan pemerintah di bidang pengelolaan pendapatan. Hasil temuan dan analisis data, yang pertama yaitu efektivitas. Efektivitas merupakan sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuan tujuan yang diinginkan. Yang pertama ada peningkatan penerimaan PAD. Kebijakan pemberian pembebasan atas pokok dan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor mampu meningkatkan penerimaan PKB selama periode pelaksanaannya. Namun seperti 3 tahun belakangan, peningkatan tersebut belum mampu mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan, padahal pemerintah provinsi telah memberikan pembahasan yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya sebagai upaya untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan optimalisasi pendapatan daerah yang diharapkan. Yang kedua yaitu pengurangan beban masyarakat. Kebijakan ini berhasil mencapai tujuan pengurangan beban masyarakat. Hal ini terlihat dari semakin luasnya bentuk keringanan yang diberikan pemerintah dari tahun ke tahun, mulai dari penghapusan sanksi, pengurangan pokok pajak, hingga pembebasan seluruh tunggakan pokok PKB pada tahun 2025. Yang kedua, ada variabel efisiensi, yaitu pengorbanan penerimaan daerah. Efisiensi merupakan seberapa besar usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap bentuk keringanan yang diberikan membawa konsekuensi berupa pengorbanan penerimaan daerah yang nyata, tercermin dari anjloknya penerimaan denda hingga Rp0 pada September-Desember 2024, saat penghapusan sanksi dan pengurangan pokok diberlakukan penuh.
Pengorbanan ini semakin besar setiap tahunnya seiring dengan meluasnya cakupan keringanan yang diberikan pemerintah. Namun total pengorbanan fiskal secara keseluruhan tidak dapat dihitung karena data lengkap tidak tersedia. Pelaksanaan kebijakan keringanan PKB tahun 2023 sampai 2025 menimbulkan pengorbanan penerimaan daerah berupa hilangnya penerimaan dari sanksi administratif, pengulangan pokok pajak, dan pembebasan tunggakan pokok PKB. Pengorbanan tersebut merupakan bentuk unit kos yang harus ditanggung pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan. Ketiga, ada kecukupan, yaitu sebagai beras. Yang pertama ada masalah tunggakan. Salah satu permasalahan dari kebijakan ini yaitu mengenai jumlah kendaraan yang menunggak setiap tahunnya. Meskipun terjadi lonjakan di unit setiap kebijakan ini dikeluarkan, tapi jumlah kendaraan yang menunggak tetap naik setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan mampu mendorong sebagian wajib pajak untuk melakukan pembayaran, tetapi peningkatan tersebut belum diikuti dengan penurunan jumlah kendaraan yang menunggak secara konsisten. Selanjutnya itu kesadaran masyarakat. Salah satu tantangan pelaksanaan kebijakan adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PKB. Hasil wawancara menunjukkan masih terdapat wajib pajak yang tidak membayar meskipun telah diberikan keringanan karena pajak bukan menjadi prioritas dan kondisi ekonomi serta beban pengeluaran yang harus dipenuhi. Selain itu, kesadaran masyarakat juga dipengaruhi oleh pengawasan dan penegakan hukum. Sebagian wajib pajak cenderung menunda pembayaran karena merasa risiko tidak membayar relatif kecil akibat minimnya pemeriksaan di wilayah tempat tinggalnya. Hal ini menunjukkan bahwa keringanan belum sepenuhnya membantu kepatuhan keberlanjutan karena perilaku membayar masih dipengaruhi oleh kesadaran, kondisi ekonomi, dan potensi pengawasan atau sanksi. Yang keempat ada perataan, yang pertama ada indikator distribusi manfaat. Pada distribusi manfaat terdapat ketimpangan yang cukup mencolok antara wajib pajak yang menunggak dan yang selama ini patuh. Wajib pajak yang menunggak memperoleh keringanan sangat besar hingga pembebasan 100% tunggakan pokok, sementara wajib pajak patuh hanya mendapatkan diskon terbatas yang bahkan hanya berlaku pada tahun 2024. Kondisi ini juga dirasakan oleh satu wajib pajak yang juga menyatakan bahwa kebijakan ini terasa kurang adil karena wajib pajak yang terlambat justru mendapatkan diskon, sementara yang selalu taat tetap membayar penuh. Indikator kedua ada perataan akses wilayah. Dari sisi akses wilayah, kebijakan ini dinilai cukup merata karena layanan pembayaran PKB tersedia di seluruh 19 kabupaten atau kota melalui PT Samsat yang tersebar di berbagai wilayah Sumatera Barat. Berbagai inovasi layanan turut memperluas jangkauan antara lain seperti Samsat Malam Minggu, Samsat Car Free Day, Samsat Nagari, dan Samsat Keliling yang menjangkau daerah-daerah terpencil. Selanjutnya yaitu responsivitas. Yang pertama yaitu ada kesesuaian kebutuhan masyarakat. Dari sisi pelaksanaan kebijakan pemerintah dinilai telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai respon terhadap kondisi kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Pada Juni 2025, tingkat kepatuhan wajib pajak Sumatera Barat belum mencapai 40%. Kondisi ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan keringanan melalui pembebasan pokok dan sanksi administrasi agar beban pembayaran masyarakat berkurang dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kebijakannya. Yang kedua ada kepuasan masyarakat. Secara umum, wajib pajak merasa puas terhadap kebijakan pelayanan yang diberikan selama pelaksanaan kebijakan penghentian PKB. Prosedur pelayanan saat kebijakan ini relatif mudah dipahami dan petugas cukup responsif dalam memberikan arahan. Namun terdapat dua kendala yaitu panjangnya antrian akibat tingginya jumlah peserta penelitian dan kurangnya petunjuk arah di lokasi pelayanan yang berpotensi membingungkan wajib pajak yang baru pertama kali mengurus pajak kendaraan. Selanjutnya ada ketepatan. Dapat dilihat dari indikator manfaat kebijakan. Bagi masyarakat, kebijakan ini membuka kesempatan untuk melunasi tunggakan dengan beban yang jauh lebih ringan melalui penghapusan sanksi administratif hingga pembebasan 100% tunggakan pokok PKB. Bagi pemerintah daerah, kebijakan ini berhasil menarik kembali wajib pajak yang selama ini tidak aktif. Terbukti pada tahun 2025 sebanyak 173.720 kendaraan memanfaatkan kebijakan pemutihan dengan total realisasi mencapai 70,39 miliar rupiah sekaligus memberikan manfaat administratif berupa kembalinya wajib pajak ke dalam sistem perpajakan kendaraan bermotor.
Adapun untuk dampak jangka panjang, pelaksanaan kebijakan secara berulang. Hmm. Adapun untuk dampak jangka panjang, pelaksanaan kebijakan secara berulang setiap tahun menimbulkan dampak perilaku yang tidak diharapkan. Konsistensi pemberian keringanan membentuk ekspektasi masyarakat bahwa program serupa akan kembali hadir berikutnya, sehingga mendorong sebagian wajib pajak menunda pembayaran secara sengaja. Fenomena merahazab yang bahkan tercatat resmi dalam LKJ LP Pemprov Sumbar 2025 tentang sebagai faktor penghambat pencapaian target. Adapun untuk kesimpulannya, untuk efektivitas kebijakan ini mampu meningkatkan pembayaran PKB dan meringankan beban masyarakat selama program berlangsung, tetapi pencapaian target penerimaan belum optimal. Untuk efisiensi, kebijakan ini memberikan manfaat berupa peningkatan pembayaran dan penerimaan dari wajib pajak menunggak, meskipun bentuk keringanan. Untuk kecukupan, kebijakan ini belum mampu menyelesaikan masalah tunggakan secara menyeluruh karena jumlah kendaraan yang menunggak masih tinggi dan kebijakan serupa terus diberlakukan. Untuk pemerataan, akses terhadap kebijakan relatif merata melalui jaringan samsat, tetapi manfaat lebih banyak dirasakan karena wajib pajak yang memiliki tunggakan dibanding wajib pajak yang patuh. Untuk responsivitas, kebijakan ini responsif karena pemerintah menyesuaikan pelaksanaan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk memperpanjang program berdasarkan pemerintahan masyarakat. Ketepatan, kebijakan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah, tetapi pelaksanaannya berulang, risiko menimbulkan ketergantungan terhadap program keringanan kepatuhan yang tidak berkelanjutan. Untuk saran, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk tidak melaksanakan kebijakan keringanan secara rutin setiap tahunan yang menggantikannya dengan kebijakan yang lebih selektif. Pemerintah perlu memperkuat sistem penegakan hukum perpajakan kendaraan bermotor, lalu perlu adanya kebijakan apresiasi yang lebih substansial dan merata bagi wajib pajak yang selama ini patuh. Bapenda perlu membangun sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih sistematif atas seluruh pengembangan fiskal dalam setiap pelaksanaan program keringanan, sehingga evaluasi efisiensi kebijakan dapat dilakukan secara lebih akurat dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.